hal terberat apa tuh Ibu yang sempat sampai gitu terlaporkan ke Ibu gitu? Pertama soal disambut boleh tapi jangan digigit, kasihan pantarlinya Mbak. Iya betul. Pantarli itu bekerja tidak hanya untuk urusan data pemilih ternyata Mbak. Coklit dan Sidali itu sama-sama alat bantu. Alat bantu untuk Halo teman pemilih, terima kasih sudah terus bersama dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode hari ini ada saya Reni sebagai host dari podcast KPU RI karena kita kedatangan tamu spesial untuk episode di mana kita masih berada di tengah salah satu tahapan penting dari pemilu 2024, yaitu saat ini teman pemilih pasti semuanya juga sudah tahu kita sedang berada di tengah-tengah. Salah satunya adalah tahapan coklit, di mana ada Pantarli atau salah satu petugas ad hoc dari penyelenggara pemilu atau KPU mendatangi rumah teman pemilih semua untuk mencocokkan data apakah Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau belum pasti didaftarkan sebagai pemilih pada pemilu 2024. Sambut dulu dong teman pemilih tamu spesial kita, Ibu Betty Epsilon Idrus. Hai Mbak Reni. Halo Ibu, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Ibu sehat selalu? Insya Allah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ibu udah berkenan mampir. Teman pemilih, Ibu Betty anggota Komisi Pemilihan Umum dan saat ini beliaulah Kadif yang menggawangi pendaftaran pemilih ini dan juga tentu saja yang tadi kita sebut dengan coklit atau mencocokkan dan meneliti. Yes. Ibu, ini sudah kira-kira mungkin sekitar hari ke-15-an kurang lebih dari sejak awal dilakukan coklit oleh Pantarli, yaitu di tanggal 12 Februari Betul. 2023. Ada kabar apa ya Ibu yang bisa kita bagikan untuk teman pemilih? Iya, ini udah setengah perjalanan masa coklit. Masa coklit itu tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret Mbak. Jadi ini persis hari ini setengah perjalanan. Dan Pantarli kami masih bekerja dari rumah ke rumah, pintu ke pintu untuk memastikan dalam daftar mereka itu sudah persis bagaimana lapangannya untuk data penduduk yang akan kita konversi menjadi pemilih nanti. Jadi Pantarli kita itu bekerja luar biasa. Kalau laporan dari teman-teman se-Indonesia, mereka sudah mendatangi semuanya, baik para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang memenuhi syarat. Dan mereka juga datang dari rumah ke rumah, dari tidak mengenal waktu libur, Sabtu dan Minggu mereka juga datangi rumah ke rumah. Sabtu Minggu juga ya Ibu Betul, ya? dapat laporan nih saya dan insya Allah semuanya nanti sudah terlaporkan, baik coklit berdasarkan manual seperti biasa datang rumah ke rumah atau menggunakan e-coklit, elektronik coklit sebagai bagian dari kerja-kerja Sidali. Oh begitu. Betul. Jadi itu dilakukan beriringan gitu ya Ibu? E-coklit itu alat bantu aja sih Mbak. Jadi alat bantu digunakan oleh setiap Pantarli yang memiliki akses internet yang bagus, punya gadget, mereka sudah dilatih oleh kita, dibimbing oleh kita, sehingga sebenarnya memudahkan kerja-kerja mereka juga sih untuk melakukan pelaporan. Karena dalam mekanisme pemuktahiran data pemilih untuk laporan setiap 10 hari, para Pantarli kita akan dikumpulkan oleh PPS untuk cerita Mbak, hari ini udah kemana aja, hari kedua udah kemana aja, ada kendala nggak? Kalau ada kendala sudah ada solusi belum? Kalau sudah ada solusi, kira-kira sudah tersampaikan belum? Sudah masuk belum dalam buku agenda kerja? Jadi mereka kita bekalin juga buku agenda kerja Mbak. Sehingga nanti bisa dikumpulkan oleh PPS kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang tak terselesaikan karena mungkin belum mengerti penuh, maka sampaikan ke PPK. Nggak sampai ke PPK, sampaikan lagi ke KPU Kota. Berjenjang sampai KPU RI, kita kasih solusinya untuk memutakhirkan data pemilih ini. Wow, berarti juga dilakukan langkah evaluasi secara berkala ya Ibu ya? Secara berkala, jadi Pantarli setiap 10 hari kerja, karena kan mereka masa kerjanya 2 bulan, untuk coklit itu 1 bulan. Iya. Jadi 3 kali lah ya mereka bertemu nanti. Nanti setelah masa coklit, Pantarli juga tetap akan membantu PPS untuk menyusun draft daftar pemilih sementara.
begitu Ibu. Itu juga beberapa kali sih sering ditanyain sama beberapa teman pemilik kita di media sosial nih. Loh kok coklatnya cuma sampai 14 Maret 2023, bukannya masa kerja Pantarlih 2 kali lipatnya itu. Jadi setelah itu adalah untuk membantu menyusun draft DPS, atau mungkin bisa saja begini. DPS bilang kayaknya kalian perlu turun lagi deh untuk cross check data. Untuk penyempurnaan data pemilih kita akan tambahkan waktu begitu ya untuk Pantarlih supaya make it clearance dari lapangan, kemudian sampai nanti ke PPS ketika penetapan daftar pemilih sementara. Karena mereka yang datang dari rumah ke rumah, Mbak. Oh begitu Ibu, jadi dimungkinkan ya kalau memang dibutuhkan untuk memastikan kembali. Betul. Teman-teman Pantarlih bisa saja diminta untuk turun lagi ke lapangan ya. Oh seperti itu ternyata. Jadi belum tentu memang sudah selesai coklit terus tidak ada di ke lapangan lagi, sesuai situasi yang dibutuhkan ya. Betul sekali. Luar biasa. Ibu kalau boleh ada spoiler yang bisa kita bagikan tuh kira-kira kalau dari evaluasi berapa Ibu 15-an hari terakhir ini, hal terberat apa tuh Ibu yang sempat sampai gitu terlaporkan ke Ibu gitu? Pertama soal geografis ya. Tantangan geografisnya itu luar biasa. Mereka banyak yang harus melalui sungai, laut, geografis pegunungan yang luar biasa. Lalu yang kedua, ketika mereka mendatangi rumah ke rumah, sebagian besar memang dilayani dengan baik gitu ya Mbak. Tapi ternyata ya kita berharap agar semua pemilik rumah, sesuai dengan kartu keluarganya, bisa menyampaikan datanya. KTP elektronik dan atau kartu keluarganya untuk cross check data yang dimiliki oleh Pantarlih di lapangan. Tapi banyak juga ditemuinya bukan oleh orang rumah gitu ya Mbak. Gitu, bisa dapat laporan juga, tapi ya mudah-mudahan tetap semangat mereka ya oleh hewan peliharaannya. Itu sambutan. Disambut, tapi jangan digigit, kasihan Pantarlihnya. Aduh, sabar ya teman-teman Pantarlih. Iya, akhirnya harus sampai digigit Ibu. Jadi harus lari suntik anti rabies kan. Aduh, semoga nggak apa-apa ya. Semoga nggak apa-apa. Tetap semangat ya Pantarlih, hebat itu mah. Aduh, itu perjuangan banget loh Ibu itu. Iya. Kan hewan nggak bisa dibilangin. Ya, disambut boleh tapi jangan digigit, kasihan Pantarlihnya Mbak. Iya betul. Aduh, maaf ya ini ketawa, ini bener-bener soalnya kita memang lihat beberapa video teman-teman itu memang ya seperti itu di lapangan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semangat dan mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya Bu yang digigit ya. Yang ketiga kan ada jure kan Mbak ya. Jadi Pantarlih itu kan ngecek itu berdasarkan akses kependudukan kita, dan memang kita perlu sukseskan karena Pantarlih itu bekerja tidak hanya untuk urusan data pemilih ternyata Mbak. Rekannya bekerja luar biasa termasuk memperbaiki data kependudukan. Jadi masukan dari mereka akan kita sampaikan kepada Dirjen Dukcapil. Misalnya mereka menemukan orang meninggal dunia, ternyata belum punya akte kematian atau surat keterangan kematian. Mereka mendidik quote and quote kepada setiap pemilik rumah, tolong diurus akte kematiannya, tolong diurus surat kematiannya. Jadi mereka turut mensukseskan program pemerintah dalam hal ini memperbaiki data kependudukan. Termasuk akhirnya kita memaksa bagi pemilih yang gak tinggal sesuai dengan alamat tertera. Kan banyak sekali ya Mbak, contoh tinggal di Depok tapi KTP-nya masih Jakarta, itu kan banyak sekali. Dan banyak hal terjadi juga di tempat-tempat lain yang memaksa pemilih untuk yuk diurus administrasi kependudukannya agar sesuai dengan fakta yuridisnya gitu. Jadi kerja-kerja mereka luar biasa. Mudah-mudahan selain sekali lagi mengurus terkait dengan pemilu, mereka juga mengurus administrasi kependudukan sehingga masyarakat kita bisa lebih baik untuk mengadministrasikannya. Betul. Itu adalah pesan yang penting sekali ya Ibu, merapikan administrasi kependudukan kita masing-masing itu. Orang-orang lahir ya dia ada KTP, akte lahir. Ya ketika misalnya sudah berpisah ya ada akte cerai. Kemudian ketika sudah tidak ada akte meninggal harus diurus ya Ibu ya. Itu supaya lebih rapi dan tertata. Karena sekali data ini nanti sudah rapi, dibantu rapikan oleh KPU dan diupdate ke
dinas yang Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil, data ini akan berguna untuk pembangunan Indonesia ya Betul. Ibu ya. Jadi Secara keseluruhan. secara tak sadar gitu ya, ternyata kerja di Pantarlih ini luar biasa. Kalau datanya dikumpulkan, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang, itu turut membantu pembangunan kita ke depan. Betul. Makanya semangat terus ya teman-teman Pantarlih ya, biarpun waktu bekerjanya memang tidak lama lagi, tapi semangat terus. Ini adalah salah satu upaya yang memang dilakukan secara proaktif dari penyelenggara pemilu. Di samping selain memang masyarakat sendiri juga kita memohon sekali kesadaran secara sadar ya Ibu Betul. ya, untuk membantu mengupdate gitu. Ibu itu kalau misalnya nggak sempat ketemu gitu di lapangan, di rumahnya, itu kemungkinan kayak biasanya gimana sih Bu? Kayak janjian ketemu lagi atau ya diulangi lagi datang gitu ya Bu? Kalau kejadian-kejadian yang saya pernah alami atau pernah saya dengar dari mereka, kalau tak dapat ditemui, masa kerja mereka kan 30 hari. Nah, kalau sekarang tuh misalnya nih hari pertama saya nggak bisa nemuin Mbak Reni. Nggak langsung coret Mbak Reni TMS tidak memenuhi syarat. Belum tentu, karena varian orang tak dapat ditemui itu banyak sekali Mbak. Mungkin ketika pas Pantarlih datang, yang bersangkutan sedang ke pasar, atau sedang ngantar anaknya sekolah, atau les gitu kan ya Mbak, atau sedang di rumah sakit, entah jadi pasien atau menemani anggota keluarganya yang sedang sakit gitu. Jadi akan berkoordinasi dengan RT RW-nya Mbak, RT RW-nya, dan benar tuh yang disampaikan Mbak Reni tadi bahwa pemilih itu harus sadar. Gitu, harus sadar kalau nanti rumahnya belum tertempel kok belum ada yang datang gitu ya dengan ke stiker kita gitu, itu boleh kok datang ke kantor kelurahan, Mas rumah saya belum datangin deh, tolong dong Pantarlihnya biar turun, biar mendata. Itu kalau sadar tuh baik sekali Mbak, pasti akan didata dan kemudian ditempel sepanjang memenuhi persyaratan ya pemilih-pemilih dalam satu KK dalam setiap rumah begitu. Nah hal itulah yang perlu disampaikan kepada publik. Sehingga nanti kalau misalnya Mbak Reni nggak bisa didata, karena Mbak Reni sedang kuliah, lanjutin kuliah dan memang nggak ada di alamat itu gitu. Artinya nanti dididik lagi sama anggota keluarga rumahnya Mbak Reni. Mbak Reni ini sedang kuliah, nanti kami daftarkan tetap di sini ya, karena alamat IKTP Mbak Reni itu masih di sini di rumah ini. Nanti ketika Mbak Reni ingin menggunakan hak pilih, datang ke rumahnya itu. Lengkap surat suaranya diterima sepanjang terdaftar. Tapi misalnya Mbak Reni bilang kayaknya anak saya nggak bisa di sini, akan menggunakan hak pilih tempat dia di mana dia kuliah. Nanti Pantarlihnya ngasih tahu, Bu diurus ya surat pindah memilih anaknya. Sepanjang terdaftar. Betul. Dan itu juga ada tahapannya ya Ibu nanti ya. Ada tahapannya. Nanti setelah DP tetapkan baru bisa pindah memilih. Atau misalnya Mbak Reni bilang, kayaknya saya pengen deh dapat surat-suara lengkap di alamat saya yang baru, tempat saya kuliah. Nanti dikasih tahu lagi sama Pantarlih, monggo diurus KTP elektroniknya, gitu. Sesuai dengan alamat yang sekarang. Iya. Gitu, itu ternyata pilihannya. Iya, itu juga banyak banget ditanyain sama teman pemilih kita Ibu di semua media sosial. Saya nanti mau milihnya di tempat saya lagi kuliah gitu. Nah itu tadi yang disampaikan sama Bu Betty ya, teman pemilihan nanti setelah DPT ditetapkan, DPS ya Bu? DPT. Setelah DPT ditetapkan tanggal 21 Juni insya Allah. 21 Juni teman pemilih yang nanti rencananya mau milihnya itu di tempat kosnya, tempat lagi kuliahnya di mana atau lagi kerjanya, lagi rantau di mana, urus pindah memilih ke situ ya. Karena dengan begitu tidak akan hilang hak pilihnya ya Ibu ya. Betul. Makanya ikutin terus ya teman pemilih ya. Semua update informasi yang pasti akan kita share terus di semua platform media sosialnya KPU. Nah teman pemilih, kita masih akan bicara lagi, ngobrol lagi sama Ibu Betty, anggota Komisi Pemilihan Umum, soal coklit dan juga kinerja teman-teman Pantarlih ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kembali lagi di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni untuk host episode kali ini dan tentu dengan tamu spesial kita Ibu Betty Epsilon Idrus. Iya Mbak. Ibu masih happy kan? Happy dong. Happy. Itu tuh seneng banget ya kalau lihat Ibu itu hari demi hari tuh kayak nggak ada capek-capeknya gitu ya, kayak tiap hari senyum gitu, kalau ketemu juga tiap hari senyum, di meeting apa juga senyum gitu. Mudah-mudahan senyum yang seperti ini nih bisa membawa vibes yang positif ya Ibu ya. Amin ya Allah, amin. Ke yang melihat gitu. Iya. Terutama teman-teman Pantarlih nih biar nggak menyerah di seluruh tanah air, tetap semangat menjalankan tugasnya mencoklit ya. Ibu, kita sudah ada obrolan pembuka tadi soal kita melaksanakan coklit, urgensinya dan juga beberapa tantangannya ya Ibu Betty.
Nah, kalau kita boleh tahu lebih banyak lagi, Bu, tadi kita sempat ngobrolin tentang e-coklit. Yes. Boleh diceritain nggak sih, Bu, ke teman pemilik e-coklit itu seperti bagaimana, Ibu? E-coklit itu bagian dari Sidalih. Jadi kerja-kerja berdasarkan sistem informasi yang kita miliki. Sidalih itu sistem informasi data pemilih. Nah, e-coklit dan Sidalih itu sama-sama alat bantu. Alat bantu untuk kita di internal maupun eksternal nanti lebih enak tayangnya, kecepatannya, lalu kemudian kita bisa lihat di lapangan seperti apa mereka bekerja. Nah, e-coklit adalah alat bantu untuk setiap Pantari melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian di lapangan. Secara sensus kan, one by one, dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Jadi nanti e-coklit itu dia basisnya gadget handphone. Ya. Lalu mereka akan download, kita kasih alamatnya. Mereka akan coklit itu misalnya, nah data-data yang mereka dapatkan itu data-data yang kita turunkan. Jadi data-data itu kalau biasanya manual pakai kertas, Mbak Reni, NIK, NKK, lalu kemudian status pernikahan, jenis kelamin, alamat dan seterusnya. Kalau kemudian di materi e-coklit, saya tinggal ngelihat, oh oke, Mbak Reni cocok nih, NIK-nya coba dilihat KTP-nya, oh oke, cocok, NKK-nya oh cocok nih nomornya, oke. Lalu kemudian data-data lain selesai, MS memenuhi syarat. Artinya sudah sesuai. Di e-coklit itu checklist sesuai. Checklist. Betul. Ya. Lalu kemudian misalnya Mbak Reni namanya, tapi tulisannya harusnya RENI, tapi tertulis RENY, maka ada kolom tambahan, barisan tambahan di e-coklit termasuk di manual, perbaiki namanya. Jadi perbaiki, ubah. Jadi ada mekanisme ubah di situ. Lalu kemudian kalau misalnya tidak memenuhi syarat karena sudah meninggal dunia dan ada dokumennya, lalu kemudian langsung TMS kan. Jadi e-coklit itu bisa nge-tracking Pantari itu turun apa enggak gitu kan ya. Kalau dia tracking maka kita bisa tahu, oh oke, alhamdulillah mereka udah kerja 30% hari ini. Oh sudah datangin beberapa rumah. Oh tinggal 10 orang lagi nih yang belum. Oh tinggal 20 orang lagi. Walaupun secara manual sebenarnya bisa di cross check juga. Karena sekali lagi setiap 10 hari kan mereka turun untuk melakukan evaluasi. Betul. Ya. Jadi e-coklit ini alat bantu dan sangat membantu bagi Pantarli biar mereka tidak capek mencatat lagi, tinggal checklist laporan sampai gitu. Gitu. Jadi untuk memudahkan lagi atau lebih meringkaskan lagi mengupdate pelaksanaan tugas di lapangan ya Ibu. Betul. Nanti PPS-nya dan PPK-nya bisa cross check dashboard yang ada di Sidalih. Jadi Sidalih itu ada datanya, nanti si Pantari kerja langsung lihat, oh oke, Pantari saya sudah oke nih, sudah belum. Tapi sekali lagi kerja-kerja e-coklit itu Mbak nggak mesti online terus. Oh gitu Ibu. Iya, jadi dia hanya diperlukan online saat awal. Sama ketika harus sinkronisasi data yang dinaikkan. Jadi kalau misalnya lagi nggak punya sinyal nih, lagi nggak punya pulsa, nggak apa-apa. Yang penting udah ada aja dalam handphone dirimu. Nanti tinggal dilakukan secara offline boleh Mbak, update datanya. Nanti pas mau upload sinkronisasi, tinggal cari sinyal aja, langsung bisa diupload. Jadi bukan yang setiap waktu memang harus online terus dimengerti. Kalau saya nggak punya pulsa gimana Mbak? Nggak apa-apa. Yang penting ada aja di handphone Anda dulu ketika harus daftar. Nanti ketika Anda melakukan kerja-kerja coklit di lapangan, lalu kelihatan dalam handphone kita, lakukan saja. Nanti pas mau di-upload setiap 10 hari, 20 hari, atau di akhir, kita nanti tinggal sinkronisasi, tinggal cari sinyal. Cari sinyal. Oh, hanya di saat mau sinkronisasi atau setor data itu ya Bu. Betul. Nah itu ya mudah-mudahan bisa menambah informasi atau pengetahuan tambahan ya, tidak hanya untuk teman pemilih, tapi kalau teman-teman Pantali pasti sudah terupdate informasi ini ya. Ini untuk informasi tambahan untuk teman pemilih aja. Nah Ibu, kita habis ngobrolin e-coklit, kita mau ngajak Ibu untuk melihat yang spesial satu ini nih Ibu. Jadi kita mau reaction Ibu untuk video aktivitas teman-teman Pantarli yang ternyata di lapangan itu kadang didampingi PPS atau PPK. Betul. Dan kadang juga kompak dengan yang disebut pengawas PDK Ibu. Betul. PKD apa PDK ya? PKD Ibu. Betul. Pengawas kelurahan atau desa. Nah itu kadang-kadang juga kompak. Mereka melakukan melakukan coklit itu bareng-barengan Ibu. Alhamdulillah. Ke lapangan. Nah kita lihat dulu ya Bu Betty tayangannya sebagai berikut ini.
demi menjalankan tugas. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Oh rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum. Nah, Ibu Betty dan juga teman pemilih, kita sudah saksikan tadi bareng-bareng nih. Rasanya gimana Ibu ngeliat video tadi Ibu? Aduh, hebat-hebat banget ya Mbak. Luar biasa. Saya disuruh begituan kayaknya harus pakai stuntman deh. Tapi mereka hebat-hebat banget loh ya. Pakai stuntman. Iya, berani lagi. Terus pokoknya demi Indonesia, demi pemilih mereka tetap datangin rumah-rumah Anda gitu ya. Maka jangan sia-siakan usaha mereka. Pastikan dong ya terdaftar dan layani mereka sebaik mungkin. Pasti mohon diterima ya semua teman pemilih di seluruh tanah air, di mana saja YouTube ini bisa dilihat, tolong diterima teman-teman Pantarli. Ada beberapa teman Pantarli itu yang cerita di media sosial kita, Min, aku disangka minta sumbang. Bukan. Apa itu karena wajah Anda? Kejam. Diterima aja. Gitu. Nah itu loh teman pemilih, itu perjuangannya luar biasa. Mungkin tidak di semua tempat, tapi memang beberapa kinerja Pantarli yang kita highlight tadi memang yang memerlukan effort khusus ya Bu ya. Mereka hebat. Dari lautan, pegunungan, hutan, nyebrang sungai, sawah, Jembatan tak punya pegangan. punya pegangan. Ibu itu ada beberapa yang mengharukan juga yang sempat kita lihat di highlight atau di story-storynya teman-teman di KPU Kabupaten Kota. Ada beberapa teman-teman ad hoc kita yang nyebrangnya itu memang hanya 2 batang kayu. Iya betul. Kendaraannya tuh nyemplung ke selokan. Ada di Aceh ya saya lihat. Betul, kasihan ya. Sampai basuh semua badan. Utamakan keselamatan loh ya Pantarli, utamakan keselamatan. Semuanya masih bisa diganti, kertas masih bisa diganti, tapi kalau nyawa kan enggak. Jadi utamakan keselamatan. Keselamatan dulu. Pasti teman-teman Pantarli juga yang paling tahu medan di areanya masing-masing ya Betul. Ibu. Pertimbangan kelemahan dan kebahayaannya itu seberapa besar kan teman-teman yang tahu bagaimana menimbangnya ya Ibu. Nah Ibu, saya mau liatin satu lagi yang video satu ini Ibu. Ibu lihat dulu sebentar. Oke. Halo guys, saya dari KPU dan ini teman-teman saya dari KPU. Itu tuh Komisi Pemilihan Umum, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang di muka ini dia Bawaslu, dia ini pengawas, kalau yang ini PPS. Kalau saya Pantarli. Ini guys, lihat guys. Lihat guys.
Lihat guys. Lihat guys. Jadi ngoni tuh 2024 masih ada tempat cewek coblos saja. Nanti dapat susah nih orang. Dapat susah nih orang cari sampai rumah. Tahu? Dusu-dusu ngoni. Kalau ngoni pindah tuh ngoni bilang kan. Ngoni bilang supaya tuh tahu. Jangan ngoni penama di sini, ngoni mortai. Ngoni penama di sini, ngoni aklano. Kira tuh ini ada roda apa? Lihat kasihan orang kasihan sekali. Boleh lah. Nah itu tadi Ibu, kita udah tunjukin video yang satu ini mau reactionnya Ibu gimana nih lihat video yang satu ini? Kompak sih ya, kompak banget Kompak. ya. PPS, Pantarlih sama pengawasnya Ya. gitu ya. Bekerja dalam satu grup yang sama. Tapi hati-hati naik motor bertiga lagi. Tapi tetap semangatnya jempol. Semangatnya jempol, kekompakannya jempol, ya hati-hati. Sebenarnya nggak boleh ya bonceng 3 gitu kan, nggak boleh ya. Tapi mungkin itu di kampung banget ya Ibu, Ya, mungkin. mudah-mudahan ya. Jadi kayaknya mungkin aman, nggak ganggu Betul. orang juga. Mudah-mudahan teman-teman Pantarlih juga selalu menjaga keselamatan dan mengutamakan keselamatan dulu. Ibu tadi kalau ngelihat video yang terakhir itu tadi tuh kan vibes-nya itu kayak happy ya Bu ya. Betul. Kerja jadi Pantarlih, PPS gitu seneng gitu, semangat gitu kerjanya. Itu tadi kalau boleh kita highlight itu dari salah satu desa di Tidore Kepulauan. Betul. Ih semangat banget kalau ngelihat cara bekerjanya kayak gitu tuh kok happy gitu ya Bu, kompak gitu loh. Seru. Iya. Enak ya lihatnya gitu bahwa semua masih bisa kerja dengan tugasnya masing-masing, kasih masukan lebih baik begitu daripada nanti di ujung jadi problems. Mending kayak gitu sih biar ini vibes-nya bisa disebarluaskan seluruh Indonesia bahkan sampai nanti di tingkat Republik Indonesia. Makasih loh ya. Mantep banget, iya. Seneng ya Bu ya vibes-nya seperti itu ya. Ini dari sejak awal bekerjanya sudah dilakukan bersama-sama sehingga bisa saling mengingatkan, Betul, bisa saling menjaga begitu. Ih seneng banget. Ibu thank you udah ikut reaction. Iya Mbak Reni, aduh Seneng keren. banget ya Bu, Keren loh podcast video-videonya. KPU RI. Oh thank you Ibu, terima kasih dukungannya. Nah teman pemilih, kita udah reaction nih sama Ibu. Sekarang kita mau denger dong, sekarang apa sih yang ingin jadi pesan Ibu atau highlight kembali pesan Ibu kepada semua teman-teman Pantarlih di seluruh tanah air. Silakan Ibu. Teman-teman Pantarlih, Anda sungguh luar biasa, adalah ujung tombak kita semua dalam hal mengingatkan terkait dengan pemilih, penduduk yang kita konversi menjadi pemilih. Silahkan bekerja, utamakan keselamatan, tetap datangi rumah dengan sangat sopan, dengan sangat ramah, sehingga kita bisa diterima dengan baik untuk mendapatkan data sesuai dengan lapangan yang terjadi, sesuai dengan dokumen kependudukannya juga tentu ya. Jaga kesehatan, tetap bekerja sampai tanggal 14 Maret untuk kegiatan coklit. Tapi setelah itu teman-teman kita minta bantuannya juga. Satu, untuk membantu PPS kita untuk menyusun draft daftar pemilih sementara. Dan yang kedua, kalau perlu cross check lagi ke lapangan, monggo dipersilakan. Waktunya cukup panjang. Sekali lagi untuk perbaikan data pemilih kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu pesannya untuk semua teman-teman Pantarlih. Mudah-mudahan semua teman-teman Pantarlih dimanapun berada ya tetap semangat dan juga menyelesaikan tugas ini. Pasti cukup lah ya Bu ya waktu ini yang sudah diperkirakan. Insya Allah amin. Mudah-mudahan selesai semua tugasnya dengan baik demi tentu saja demi pemilu 2024 yang akan kita lakukan nanti di beberapa bulan ke depan ya Bu, udah sebentar lagi ya. Betul. Ya baik, dan tentu saja nggak kalah nih, pasti kita akan minta satu pesan dari Ibu untuk seluruh teman pemilih di seluruh tanah air, dimanapun berada, semua teman pemilih yang bisa melihat siaran podcast ini. Inilah pesan dari Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota KPU, untuk teman pemilih semua. Teman pemilih podcast KPU RI, pastikan Anda terdaftar sepanjang memenuhi persyaratan. Kita tunggu di balik bilik suara. Kalau Anda cinta NKRI, gunakan hak pilih.
Wow, singkat tapi juga sangat mengingatkan. Itu yang paling penting ya Ibu. Insya Allah. Kita perlu untuk mengingatkan terus teman pemilih bahwa gelaran 14 Februari 2024 memang milik seluruh rakyat Indonesia. Betul. Semoga teman pemilih semua juga tetap ingat dan selalu mengawal hak pilihnya ya. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Reni, terima Sudah kasih berkenan podcast, hadir. keren. Sama-sama. Terima kasih Ibu berkenan hadir kembali. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan baik Ibu bisa mampir lagi ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Insya Allah. Ya, dan teman pemilih terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti podcast episode kali ini bersama tamu spesial kita Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota Komisi Pemilihan Umum, dan kita bicara tentang coklit dan juga tentang kinerja teman-teman Pantarlih. Saksikan terus episode berikutnya dari podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dah.